Bismillahirrahmanirrahim. Asma'u ummahatil mu'minin. Utawi iku bab nerangno nama-nama ummahatil mu'minin. Pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Wa ummahatul mu'minin. Utawi pira-pira ummahatul mu'minin. Ibu dari segenap seorang mukmin sah. Alawati rupane ummahat. Tazawwajahunna ingkang nekahi hunna ing ummahat. Tazawwajahunna ingkang menikahi hunna ing ummahat sapa Rasulul Karim sapa Kanjeng Nabi Al-Karim. Hunna utawi ummahatul mukminin. Iku kal asli iku perempuan-perempuan utawa wajan-wajan sing bakal apa iki. Awalan as-sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Ngantos wa akhiran as-sayyidah Sofia bintu Huyai li Akhtab radhiyallahu anha. Semangke kula waca insyaallah kula khatamaken. Jelas kula mukadimah ini. Menyangkut ummahatul mukminin bahwa Nabi itu cara bahasa sekarang berpoligami atau ta'addud zawjah. Faktanya Nabi itu punya istri yang dia sampai meninggal itu 9. Yang digarwa Nabi itu sekitar 12, yang sampai Kanjeng Nabi kabundut itu 9. Makanya dalam istilah kitab-kitab antis ini suatin wafat Mustafa. Jadi saat zaman Nabi meninggal itu meninggalkan 9 apa? Walhasil singkat cerita bahwa faktanya beliau itu poligami. Tapi kemudian karena ada pendangkalan-pendangkalan ilmiah juga di kalangan pesantren, di kalangan umat Islam sendiri. Sehingga bayangkan istri Nabi itu 9 itu ya ayu-ayu terus menarik. Tapi lewat kitab ini nanti rahmat yang umurnya itu tidak apa-apa. Untuk yang saya kasihkan papa. Jadi Nabi itu mulai menikah poligami itu sekitar umurnya setelah 54. Setelah Nabi sendiri umur 54 yang dinikahi itu ada yang umurnya sekitar maksud, ada yang umurnya sekitar. Paling di antara 9 itu yang kira-kira kena dirasakan papat. Yang termasuk Aisyah, Zainab, Sofia, terus Maria Hadidiyah. Nanti lewat kitab ini sampai akan tahu betapa ada proses-proses sosial yang mengharuskan Nabi demikian. Misalnya yang lanang itu mati karena bila Nabi. Jadi fasorat faridatan wahidah, bahwa istrinya menjadi tunggal karena yang lanang mati jelas-jelas. Ada yang kayak kasus Zuyuri Hamzah atau masih keluarganya Abi Sufyan. Dia suaminya ditekan oleh Abi Sufyan untuk tinggal di Mekah. Istrinya hijrah ke Madinah. Kalau kembali ke Mekah mesti dipaksa kafir lagi. Karena keluarga terhormat, kalau nggak dinikahi Nabi itu terus menjadi masalah. Itu terus fakta-fakta ini yang menjadikan sebetulnya itu wajar saja saat itu. Apalagi zaman itu zaman perang, bahwa keamanan perempuan itu benar-benar riskan ya, karena zamannya perang, sabotase, penculikan. Korea Iwara itu penculikan. Jadi zaman itu zaman perang, zaman penculikan. Lamuka Dimahullah itu bahwa kemudian sekarang secara fikih hingga detik ini itu poligami dibolehkan. Alasannya Nabi melakukan. Kemudian secara fikih Syafi'i dibatasi 4. Alasannya untuk selain Nabi itu katanya maksimal 4. Terus macam-macam. Tapi tidak adilnya fikih ketika membolehkan poligami itu alasannya Nabi melakukan. Hanya itu saja. Tapi untuk 4 Nabi melakukan 9, tapi fikih hanya memberikan 4. Alasannya untuk selain Nabi katanya hanya 4. Tapi fikih ini menyisakan gejolak, karena untuk orang Syiah, untuk kelompok-kelompok tertentu yang membolehkan sampai bebas. Bahkan kemarin yang kasus di Madura itu, seorang dia itu sendiri sombong. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini itu ada al-hikmah sia-sia. Saya itu sudah hampir 10 tahun ini. 10 tahun ini merasa kena amaratnya Islam, amaratnya Rasulullah. Bahwa kita harus menjelaskan duduk persoalan kenapa Nabi istrinya 9.
Saya itu sudah entah berapa tulisan saya membantu penulis yang menerangkan bahwa kenapa Nabi Sinat 9. Mulai penulis di Jogja, di Jakarta. Dan ini saya tidak minta fee sama sekali karena saya berkewajiban untuk menjelaskan. Dan memang saya yang tahu karena saya bisa baca kitab, punya banyak referensi. Dan nanti lewat itu sampai tahu. Fikih itu kan ada adilnya ya. Fikih di satu sisi muni al-hukmu ya dulu ma'iladi wujudan rajam. Bahwa hukum itu bergantung alasannya wujudan rajam. Kalau halalnya poligami itu karena kondisi perang, berarti bersyarat sah nunggu perang. Itu orang-orang di fikih juga keberatan. Abu Wayo yang tadi nopo. Kalau alasannya peniru Nabi itu poligami, kita poligami. Apa kondisi poligaminya dia itu sama dengan apa? Nabi kondisinya sangat terdesak, juga kondisinya perang. Tapi kalau poligami tidak dihalalkan hanya karena elatnya tidak bersih, juga tidak ada. Bagaimanapun poligami itu sah di Sahihul Quran, fangikum atau balakum yang ditanam. Masalah selesai. Tapi selalu ada kelompok modernis Islam. Ya dimulai kayak Gus Dur, kayak tokoh-tokoh modern Islam sampai sekarang. Itu yang melawan poligami, termasuk di Mesir di mana-mana. Ya alasannya bahwa Nabi poligami setelah Khadijah meninggal. Dan dia kan Khadijah hidup, Nabi juga ada poligami. Sehingga memang ini masalah-masalah yang ulama sekali berapapun tidak bisa jawab. Ya memang tidak akan terjawab. Ya, yang bisa menjawab hanya nurani masing-masing. Jadi saya cukup mewakili seorang nabi, ya, mewakili seorang ulama dulu bahwa penjelasan sampai begini itu memang sensitif. Nah, salahnya itu terkait dengan seks itu kesannya jorok nafsu. Juga terkait bandingannya itu zina itu jorok. Hanya kalau berkali-kali dengar pengiran, ya Allah, kalau memang saya harus melakukan sesuatu yang menurut pandangan orang banyak itu tidak pantas, kita sebagai ulama harus berani bertaruh. Contohnya begini, ulama itu yang rata-rata khusyuk, ya rata-rata. Sehingga ngomong seks itu tabu. Ya ngomong kelamin perempuan juga tabu. Itu ya etika normal saja, apalagi itu orang Jawa ya, normal. Tapi sebetulnya kalau zaman Nabi sendiri ada hal-hal yang harus dijelaskan. Misalnya Nabi sampai menghentikan waktu itu 5 rufin sudah koton, wa imatatul azani torik sudah koton. Sampai Nabi menghentikan waktu itu hatiku sudah koton. Bahkan dalam alat kelamin istri kamu ngumpul istri kamu sudah koton. Sampai sahabat protes, ya Rasulullah, ayati ahadina syahwatahu wa walahu ajr. Masa mendatangi syahwat urusan seks dapat pahala. Nabi menjawab, alaih salawadu ahadi haramin akana alaihi wisrun. Tapi kalau dia salah letak kan menjadi dosa. Sehingga zaman Nabi itu orang poligami itu tidak janggal. Karena perbandingan antara nikah dan zina itu kuat. Itu yang jenenge nikah itu abadulil dasar wa ahsanulil farsi. Ya ketika kena tradisi Asia Timur kayak Jawa kayak nikah itu diterangno sunnah Rasul, nikah itu nuruti syahwat. Tapi boleh turunan sing soleh. Itu ya baik, tapi sebetulnya tidak keinti masalah. Sebenarnya nikah itu satu bentuk perlawanan terhadap perzinahan. Karena resmi dawe Nabi jamba al-qadulil basar wa asal. Nah, sekarang ketika posisi poligami terdesak begitu dikritik oleh Islam modernis, oleh berbagai kelompok karena nggak mungkin orang adil sama istri kedua, ketiga. Oke, memang nggak mungkin orang adil. Walantastasi wantadilu benan nisa walau harastu. Tapi pengkritik poligami yang gencar, yang semangat. Apa sesemangat itu saat mengkritik perzinahan? Apa sesemangat itu saat mengkritik kebijakan moral urusan asasi? Mereka itu bandit semua. Artinya canggung mereka bisa meritik zina, tapi bisa meritik apa? Saya itu punya pengalaman banyak dalam hal ini. Hingga detik ini saya tidak berpoligami, saya menerangkan asing. Saya punya pengalaman banyak. Saat orang memuji Gus Dur, memuji siapa lagi, siapa saja, saya tidak bila Gus Dur. Saya tahu.
Apa frekuensi Anda membenci atau menjelek-jelekan Gus Dur itu sama dengan frekuensi Anda membenci pendeta atau membenci bajingan atau membenci orang jelek? Jangan-jangan orang yang lantang ngomong poligami itu enggak Islam ya apa-apa, enggak lantang saat ngomong pornografi, enggak lantang saat mengkritik bersih. Nah ini masalah. Sehingga ketika poligami itu orang soal tentang poligami. Memang banyak enggak adil kita fair, yang salah kaprah juga banyak kita fair. Tapi tak salah kaprah barang yang secara syariat boleh, luwes jelas salah, nah kayak zina. Makanya saya kemarin belajar terus Musnadu Ahmad, itu termasuk ada hadis la tabu musa'atu hatta la yuqala fil ardi li zalim anta zalim. Bumi itu tidak akan berkah, juga kiamat tidak akan jadi. Sampai orang itu ada keberanian setiap bentuk kezaliman yang dikatakan apa? Kezaliman. Saya itu punya pengalaman buruk dalam hal ini. Tidak perlu saya ceritakan orangnya. Saya punya teman seorang alim yang ya alim tapi moralis. Kalau alim yang jujur, moralis jujur gue bener nih. Cara bener jujur. Nutup kan. Beliau termasuk senang misalnya nggak ada data-data kasar orang zalim. Kita akan masih ingat dulu era Harmoko itu misalnya wanita WTS yang untuk wanita apa? Harapan supaya tidak menolak perasaan WTS. Hingga semua bentuk kezaliman itu dibacakan halus supaya tidak menolak. Dan itu perasaan orang Jawa berdalil untuk ilasa periodika berhikmati wal faidatil hasanah. Sehingga bentuk kezaliman biasanya diperhalus. Kalau saya ada pendapat, mungkin karena kita diterbit kiai atau tokoh, mungkin kita tidak seliar orang awam. Artinya ya kita cukup terkendali karena kita tokoh. Tapi sebenarnya saya senang. Andai kan misalnya nih desa orang tukang zina disebut lonte, wong lanang nakal disebut hidung loh. Kenapa? Karena kalau sudah kezaliman tidak dibahasakan jorok, sementara poligami di soal jelek, itu nanti lama-lama ini berkembang. Makanya ketika Nabi, bumi itu sudah ada berkah. Hina la yuqala lidzalim antas. Coba kita mikir ya, misalnya saya ulama, sampean semua kiai. Kita ini tidak punya tangan banyak, juga tidak punya kekuatan banyak. Untuk mentabukan zina itu kita tidak kekuatan banyak. Paling sing seneng kita sudah orang-orang yang tidak zina. Ya toh, sing seneng kiai wong-wong sing wis anti. Lalu keantian zina sampai ke masyarakat luas, termasuk wong sing ra salat, termasuk wong sing Islami mualaf. Itu lewat bahasa-bahasa sing sangkartis, bahasa-bahasa kasar dari masyarakat. Anakmu lonte ora pantes dadi tanggaku. Kowe lonte ora pantes. Lewat bahasa-bahasa kasar yang berkembang di masyarakat ini, tetap ikut andil mencemarkan zina, ikut andil mentasukan. Amit-amit jadi mantune wong iku di SMA ini. Ini kita berbicara tobat ya. Bicara betapa saat kita sukut anil maksiat itu mulai parah. Paham ya? Ini kita berbicara tobat, tetap punya hak tobat. Kiai-kiai itu harus sadar, kita tidak punya tangan banyak, tidak punya kekuatan. Jika kalau kezaliman itu di masyarakat diperhalus bahasanya, itu lama-lama kan menjadi dia. Saya punya pengalaman buruk dan punya pengalaman baik dalam ini. Daerah saya itu karena daerah santri. Itu misalnya ada bahasa, wong ora iso mau itu mana apa tidak aneh. Jika tak cilik rawani sunat, orang bisa mau apa? Tidak. Akhirnya ada tradisi, wong aneh orang sholat lah mau tidak. Kekuatan nak sunat dijendekan jane iso mau apa? Tidak. Karena mereka akan kasar. Pengaruhan dari semua jadi, wong sejan dari semua jadi. Lah ternyata bahasa kasar ini membantu berkembangnya apa saya. Begitu juga mereka tidak mau mantu orang yang terkenal ini Batam jadi apa, gitu. Atau di Jakarta saja. Sehingga menjadi tradisi masyarakat minimal tidak mantu lonte. Gitu. Nah, bahasa-bahasa ini harus kita jaga. Meskipun kita sebagai ulama tidak ikut sekasar itu ya, kita sebagai ulama tentu punya etika, tidak ikut ke sekasar itu. Tapi kamu tidak boleh membunuh bahasa kasar ini, karena bahasa kasar ini penting untuk melawan kemungkaran.
Sehingga Allah sendiri pakai bahasa itu wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Bahasa apa? Zina itu fahisha, jelek banget bahasa asabila dan satu metode yang sangat buruk. Nah ini penting melaksanakan teman. Sehingga kita nanti cukup punya energi ketika masyarakat terlatih untuk mentabuhkan barang yang tabu dan mentakalkan barang yang sakral. Ini posisi ulama atau syariat itu enak. Daripada semuanya sopan, kemudian yang tabu diam-diam terangkat menjadi begitu. Ini malah fatal. Nanti ke depan kita apa? Makanya ketika Nabi la tabu musa ahad kala yukola fil ardi lizalim antat. Sebagian hadis mengatakan barokatul ardi itu akan dicabut kalau orang sudah punya keberanian mengatakan yang zalim. Ini penting kolaborasi. Coba sekarang frekuensinya. Orang zina di Indonesia. Bagi mereka yang sudah ngaji tentu karena ngajinya karena dia. Tapi yang ngaji itu kan sudah orang-orang yang anti zina. Di masyarakat yang tidak sholat, misalnya di kabangan, masyarakat yang tidak kenal agama, mereka ada zina itu mesti hamil, mesti disebut luntik, mesti disebut purakan, dan sebagainya. Dan itu menolong syariat. Bahasa ini masih menolong apa? Syariat. Karena intinya sama-sama antik. Paham ini itu perlu kolaborasi. Kiai-kiai Jawa atau masyarakat Jawa itu punya tradisi berlebihan cara mengatakan hikmati wal mau'izatil hasanah. Sehingga ada kulil hatta walau kana murah. Sehingga kebenaran itu sudah dikatakan oleh kana apa. Ini kalau kita belum bicara tobat itu ada babnya sendiri tentang potensi tobat. Lewat penjelasan ini kalau aturakan bahwa masalah poligami itu supaya mudah kita pahami, tidak usah detail-detail tentang al-hukmu ya juru ma'iladi wujudan wajan. Bandingkan itu dengan berzina. Kalau syariat itu melawan apa? Berzina. Sama seperti kita dagang di pasar. Mungkin kita suka karena transaksi kita ilegal atau nipu atau apa. Coba bandingkan dengan pencuri. Paham ya? Kita jabat mungkin korupsi, mungkin syubhat. Kiai pejabat mungkin rawan korupsi, rawan syubhat. Bandingkan kalau yang mimpin negara itu malah orang yang nggak mampu agama, nggak terima korupsi, ideologi ini dilek komunis buat saya soal akal karuan. Gendut-gendutnya kiai paling banter dengan duit. Gendut-gendutnya ideologi para pakar ideologi bisa haluan ideologi negara dirubah. Mendingan kiai tokoh-tokoh agama berketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti kalau orang-orang nggak agama yang didewakan demokrasi, yang didewakan kebebasan, nanti demokrasi dan kebebasan itu yang jadi agama tersendiri, menggusur pentingnya agama. Nah, gitu. Penting itu. Tapi sama ada takut. Berarti Gus FP ekstrim orang krono ngalim ini. Ekstrim saya itu dari satu percaturan ilmiah, jadi bukan karena saya garis keras itu. Ekstrimnya itu karena saking banyaknya ilmu, cerita-cerita begitu. Kita punya pilihan. Makanya saya itu modern, tapi dalam banyak hal saya itu ekstrim. Termasuk perdebatan saya sama seorang alim itu, saya tidak setuju. Saya tidak setuju kalau ada penghalusan bahasa-bahasa kezaliman. Maling disebut maling, lonte disebut lonte. Itu menolong syariat. Karena bahasa ini menolong apa? Syariat. Karena masih mentabuhkan barang yang tak. Meskipun kita sebagai ulama tentu ya menuntun tobat, yang memberi motivasi bahwa peluang tobat masih ada, tentu itu tidak pasti, itu juga kewajiban ulama. Tapi kewajiban ulama itu sekaligus, itu yang zalim dikatakan zalim. Indah bukan apa, atau asal apa. Meskipun ya bahasa ulama juga ya kuliah ibadah lagi nak surfuala anfusim latak nonton apa ngerahmati. Paham ini kita fair, kita punya bahasa fahidah atau makta. Tapi juga punya bahasa wa'aniku ya rabbikum wasim. Ayo tetap kembali ke itu. Dua bahasa ini harus bareng. Jangan kemudian karena kita berharap tobatnya, kita berlunak ria sama ini. Sampai pentabuhan barang tabu. Sir. Nah, ini fatal. Kalau Islam sudah begitu itu fatal. Makanya ini harus
harus dipelajari lagi. Makanya nanti saya baca lagi di depan kenapa kejadiannya begitu. Jadi tadi dulu di era Nabi yang namanya zina itu yang namanya nikah itu dipertentangkan dengan zina. Faham ya? Fa'innahu aghadhu lil basar wa ahsanu lil soalnya ini zina juga berarti. Bahkan ada hadis yang lebih tabu dari itu. Cara perasaan dia jauh lebih tabu dari itu. Mana hadis ini kan orang siap berumur, lagi jauh orang siap berumur. Kau nak ngomong itu dia kok tertarik, nak mulai nak ngumpul itu, masih orang asli itu banyak sangat kan. Lalu sampai saking betapa karyanya Nabi rasional. Kau nak rawang mangan pizza, salah contoh mungkin nilainya saya ketahui. Kau kok pengen nilai, kau mulai mangan jagung, botelo, warak itu tetap membunuh soalnya. Ya wong ayu tertarik ning omah bojo penceng lah sambil tetep membunuh. Lho itu penting. Dua gitu, gue neng dalan wong duwe 1 juta. Iso marung mangan sate kelasak nanti wae. Itu mungkin kalau kamu sama sekali tidak punya uang, tomak kamu berlebihan. Coba kamu punya uang 100.000. Mesti pikiran kamu kono duit 1 juta, nyate ndak ada aku 100.000 ndak ada. Dorong sufi kan ngoten. Wong digabah 3 ton mangan ya sak piring. Sing dirong piring mangan ya kok sak. Tapi tidak boleh sama sekali itu tidak boleh karena tidak bisa untuk melawan kesomaan kan sama sekali itu tidak. Paham ya? Benar dikit. Dibujuk panjang ya ora gunane, duit tak seteng ya ono gunane. Paham? Termasuk di rumah stok laparan gunane. Jadi anak wong sing pengaruh akeh demi sofa. Iya sudah digubur sofa, gubur apa? Sofa. Itu sampai Nabi itu detail sekali. Iza ahjabat ka imro'atan ukhra fa'ti ahlak. Sebagai riwayat fa'ti sirahan ila ahli. Saking itu tadi. Saking Nabi itu rasional sekali. Bahwa yang melawan zina adalah yang sejenis dengan zina. Itu sama-sama menikmati kenikmatan biologi. Kalau zina asik karena seks, kita nikah juga asik karena seks. Sampai Nabi jauh. Kayak Jawa saja nggak berani pidato gitu. Wah, nulis faksi. Tidak pidato diperharus. Nikah nampun nurutin nafsu deh. Nyati ada turunan soalnya tenang sal nikah nurutin nafsu. Gagal sini karena untuk emposan juga gel. Gue saya ngapek lah apa kau suci. Oh cara gula raus. Akan bahasa buah sih. Menabine dhewe asli redaksi ini alhamdulillah besar asal. Cara arti terjemahannya tidak jelalatan juga sih. Alhamdulillah besar terjemahan bebasnya tidak jelalatan. Tapi ajaran itu ajaran sing jujur semua namanya ajaran moral itu repot kan. Dia jujur dan sempurna. Kayak sekarang langka kayak pulau sekarang. Menangi moral itu teman-teman menangan tuh lagi teko sopan terus citrane apa tak ngalem citrane lho ngalem terkenal lurahan mas untuk sing jujur lah itu gak puayo Allah gak puate Kulo nak ndonga beberan wonten. Gusti kula siap jadi tumbal wong alim siji. Buan ya iku ra payu lah buan animasi. Sing suka sing lari digase mangan tak piring kula ora lari cepak mangan apa? Sing salam sampe akeh ya paling marung mun 50.000 lah kudu ora akeh marung entek 50. Doa. Ini penting kalau terangkan karena itu kita harus terlatih. Eleng-eleng hadis teng Musnad Ahmad. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi lizalim antas. Intinya Islam itu mendukung sekali semua kejelekan harus dibahasakan jelek. Kemungkaran harus dibahasakan mungkar. Jadi kita di Indonesia sebenarnya sudah tertolong saat masyarakat mengatakan maling, mengatakan ronde, mengatakan hidung belang dengan bahasa-bahasa jorok, itu syariat itu tertolong. Paham ya? Karena tangan-tangan kiai kan ya tidak banyak, pengaruh kiai juga tidak banyak. Bagaimana bahasa-bahasa ini juga ikut ikut menjorokkan zina, paham ya? Ikut mengimeskan bahwa zina benar-benar
Dan ini kita tertolong, kita secara syariat apa? Kemarin di Jawa, wong tak sholat lah, di sini tetap keberatan, paham ya? Yo, udah cilik-cilik tak rumah, udah jadi lonte, gue itu keberatan. Masyarakat sholat lah itu tetap begitu kan? Dan itu tertolong kita sebagai syariat apa? Kami bulan ini lebih senang sinau hadis-hadis yang bagaimana Nabi itu menfonis atau menghukumi sebuah fenomena sosial. Ternyata pilihannya Nabi kayak Quran itu yang bisa dibacakan seorang. Misalnya Quran menghukumi ini itu wala taqrabuzina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Untuk bahasa orang yang makan serampangan, innalladzina yaquluna amwala yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nar. Mangan geni wong doyan dinyane wong yatim mangan apa? Doyan riba istilah Quran wala. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal sing doyan riba kaya wong kesurupan. Kok wong telepon setan, kok wong telepon jin. Warnya bahasanya kasar terus pilihan Quran untuk hal-hal yang harus dikasari kasar. Wong disangkal ladzi yatakhabbatu syaitan minal sama kok wong kesurupan. Paham ya? Untuk orang yang apa itu mesti begitu. Dengan tradisi ini kita tertolong, kita di Jawa ini tertolong, di Indonesia, di Asia Timur karena masih bahasa-bahasa jorok untuk hal yang jorok itu masih kuat. Sehingga penghalusan bahasa yang disyariatkan sebagian aliran alasannya bil hikmah yang bil hasanah itu tidak sependapat. Bahasa itu hanya terpakai saat kita memotivasi untuk tobat. Ya, bil hikmah itu kita pakai saat kita memotivasi untuk apa? Di luar itu enggak, yang di luar harus dikatakan apa? Perilaku kezaliman. Paham? Ini penting kalau aturakan karena itu tadi. Nanti kalau kita terlatih bahwa poligami berbanding sama dengan zina, itu nanti sama tidak kaget dengan logika-logika poligami. Jadi tadi saya katakan, orang-orang Islam modern yang mengkritik poligami secara gencar, apa segencar itu mereka mengkritik berzina. Orang-orang gencar mengkritik Gus Dur, mengkritik Kiai apa segencar itu, kritik pendeta, kritik orang-orang yang enggak benar. Lalu kalau sedikit dikritik wong ra susah, mesti wong drengki. Jadi kalau ra susah, mereka hobi, wong kritik dia hobi. Jadi kadang udah di penggawean. Jadi dampak rumah ada bentuk. Dampak rumah ada apa? Gue nih urusannya apa? Ya, lewat mukadimah ini tadi, ya, lewat dasar ilmu ini. Dan itu saya bertanggung jawab disantukan. Lewat dasar ini nanti sampean saya bacakan urut. Ya, itu tadi nggak ada di kitab ini, tapi nanti sampean dengan logika itu terus nggak jangka. Ya, saya sekarang baru senang belajar Musnadu Ahmad itu detail sekali. Nabi ngelawan kezaliman itu detail sekali. Sampai barang-barang sepele itu kalau Nabi ngelawan, kalau itu kemungkaran itu detail sekali. Misalnya ada orang hanya gasap atau mengambil apa itu selimut. Selimut itu kan barang sepele, apalagi saat perang besar, bawahnya itu onta, kuda. Selimut itu barang sepele. Dan Nabi ngertikan, man hosana kali saminda, siapa yang menipu gak termasuk golonganku. Sampai ada apa itu. Wa maka nali nabiin al-yahud wa ma yaqlul ya'ti wa la yawmal. Ya itu asbab nuzulnya hanya ada seorang iseng nyolong selimut. Dalam perang besar, kalau besar nyolong selimut kok nyolong tarung. Boni mai mulai onto jaran wong wedok terima selimut mesti barang apa? Tapi karena ketegasan Nabi supaya kemungkaran tetap bongkar sampai marah Nabi marah sampai jadi asbab nuzul wa ma yaqlul ya'ti wa la apa? Menyangkut bunuh diri juga gitu, Nabi ekstrim. Siapa yang bunuh diri, maka alat yang dipakai bunuh diri akan menghunjam-hunjam ke dia sampai ila yaumil qiyamah, sampai di akhirat. Fa in kana bi hadidatin fa hadidatu tutanu fi batni ila yaumil qiyamah. Fa in kana bi sayfin fa sayfi ta'alu sama. Kalau pakai benda tajam, maka benda tajam itu akan ditusuk-tusukkan ke perutnya sampai kiamat. Jika nanti kalau membacakan kemungkaran, ya kayak khas bahasa Quran itu. Misalnya nanti ngendikan,
Salah satu mayukal limuhmu wa yamal kiamat wala yang biru ilahi wala yusak. Ada 3 kelompok yang Allah nggak berkenan melihat, apalagi ngomong ngendikan. Allah gak keduga, delok ora gelem ngomong ya ora gelem. Sopo iku wong sing khianat wong sing. Ya sehat kayak bahasa Quran. Quran itu kalau sudah benci satu perilaku, istilahnya layu kalimuhmu wa la yang biru. Enggak mau ngendikan, juga enggak mau ngomong. Soalnya wong Jawa gak keduga nyekti emah. Kurang suaranya ya apa? Emah. Nah, itu penting. Ekstremitas untuk melawan zaliman itu penting supaya menjaga stabilitas syariat. Ini tidak boleh dibunuh oleh orang-orang yang moralis, kefirmati molidatil. Zaman tanggal, ya itu tadi kita harus pinter-pinteran meletakkan. Jangan-jangan yang mengatakan berhikmah roh dalilnya bergumul sibdok, jadi dia ngilasil. Aku yakin tahu sing ngaji aku terberubah. Mereka milih itu tidak tahu barang itu kan. Boleh, jadi tak wacana pun. Mulai awal malih. Jadi sekarang mulai pertama. Awalan al-hikmah at-ta'limiyah. Kenapa terjadi poligami? Awalan al-hikmah at-ta'limiyah itu ada unsur pembelajaran. At-ta'limiyah itu unsur pembelajaran. Lakos kana teman-teman ono apa al-ghayatul asasiyah, apa dasar apa kepuncaan dasar, apa al-ghayatul puncak al-asasiyah tukang puncak asasiyah, minta adudi dua sabir tersebut. Saking wilangane pira-pira garwane Nabi, ya tafriju biti muallamatin. Ya tawi ikilah al-ghayatul asasiyah, ku tafriju biti muallamatin. Iku ngetokno piro-piro dasar pengetahuan, dasar keilmian di Indonesia. Kedua piro-piro ngomongkan. Yu'allimuna guna al-ahkam syariah. Mulang sopo nabi guna yang ikilah nisa al-ahkam syariah, piro-piro hukum syariah. Fanisa mengkoti piro-piro wadanu nasi bil mustamil. Iku separuh songko kelompok masyarakat. Waktu surito kalian teman-teman sin fardona lina yang atas kini sak minat takali sisangin piro-piro kemukalafan hukum-hukum takalif apa ma perkara frida kang diwajibna apa ma ala rijal yang atas piro-piro umat. Asudnya ngaten iki. Menjadi kefuat bidani. Misalnya menyangkut itu tiap perempuan itu beda. Andai kan nabi istrinya hanya satu, itu cara menjelaskan haid itu tidak bisa. Misalnya istrinya Nabi hanya Aisyah, yang haidnya hanya 6 hari. Terus Nabi darani haid itu mau 6 hari. Kan salah. Ternyata ada yang haid 7 hari, ada yang haid 9. Dengan banyaknya istri ini kemudian banyak ahkam yang terkait perempuan. Variannya bisa diketahui. Variannya atau jumlah anwaknya bisa diketahui. Misalnya jangan bayangkan poligami dulu itu kayak sekarang. Yang harus dilakukan Nabi tentu banyak. Perempuan itu punya hukum yang terkait sholat saja kayak itu, auratnya kayak itu, tentang haid kayak itu, tentang nifas kayak itu. Dan itu butuh istiqrah, butuh survei. Survei itu menurut teori polling modern sekali, butuh banyak sampel. Nggak bisa survei dengan satu sampel. Nggak bisa satu keputusan survei berdasar satu contoh. Paham ya? Jadi survei harus banyak sampel. Padahal Nabi butuh menentukan tentang kadar haid, banyaknya haid, kadar nifas, banyaknya. Dan itu dibutuhkan banyak sumber. Dan banyak sumber ini karena terkait perempuan kan nggak mungkin kifat apa bojone wong, tapi ya ayo cemburu. Mosok mau esuk-esuk di jalan-jalan dicegat ya? Nggak mungkin. Paling mungkin saat itu karena belum dibakukan tentu dengan istrinya sendiri. Paham? Dan itu Nabi berhasil setelah era istrinya Nabi. Kalau ada orang tanya tentang detailnya tatobur sesuci itu ya takut Aisyah. Termasuk menyangkut al-ahkam asariyah yang tidak baku. Itu sampai detail. Nabi misalnya perempuan Ansor tanya, ya Rasulullah kalau sakit kayak apa? Ya Nabi jawab, ya sudah kalau ingkota adam ya kamu bersihkan. Cara bersihkannya bagaimana ya Rasulullah?
khudi farsotan fadoi fikada maka. Itu detail sekali. Karena bagaimanapun ya sudah kamu ngambil kapas kemudian letakkan di sini. Perempuan itu kan bagaimanapun nyawa tak makhluk. Akhirnya dari ngendikannya Aisyah, perempuan itu saya tarik, saya bawa ke kamar, kemudian saya yang menjelaskan. Artinya memang ada masalah hukum perempuan yang nggak mungkin dijelaskan bahkan oleh Nabi, paham ya? Bahkan oleh akhirnya saat itu Nabi didampingi Aisyah, terus perempuan itu ditarik, kemudian yang menjelaskan itu tidak bisa kekuatan hukum istri, jadi nggak perlu ayah. Kalau rasa buat mudah, tinggal meneruskan. Tapi tak terinspirasi kasih. Aura salah. Aku kan ngasih jujur, mau jujur ora perlu mikir akibat. Lah wong ngaji kan senengane kok nangene dadi jujur ora perlu mikir napa akibat. Mudah-mudahan ora perlu mikir akibat, kowe masuk akal itu dari undang. Nah, mudah-mudahan mikir akibat maling gak salah. Kok arah maling malah ramalan piye? Mudah-mudahan mikir akibat. Ini maling sah. Kok arah maling wong dora. Nah. Mudah-mudahan mikir akibat kok lonte oleh. Mun ana mangan malah piye ya. Oh, mangane kok iku. Wah, matek nopo. Mudah-mudahan ngerasa mikir apa? Akibat. Amin. Wakat kanan dan teman-teman ana sapa al-kasiro. Sapa apa peristiwa akhir minuna sanya nisa ya tahyina iku padha isin sapa nisa soalin nabi saking takok kanjeng nabi anfitil umur asyariyah saking sekelompok pira-pira urusan syariah wa khasatul muta'alliqati fi barang sing kegayutan diinna kelawan nisa. Kamil khair terkini hukum nifas, wanifas dan nifas, terus janabah. Hukum Islam ini kalau terangkan ya. Khair itu kan variannya banyak. Sehingga Imam Syafi'i mawon niku mutusno tausir Abi Papat. Iwe cek takok wong ning dalan-dalan. Imam Syafi'i iki kuat. Iku dicek surveinya itu anggere wong ditakok. Sampai akhirnya mutusno aqalul khair wahdo wa aksaruhu nama pemtata acara nama ya suara itu situ nama situ ya mana kemudian dibuat istiqra tenan ngerti golibe berapa aksarnya berapa baru harus ngerti golibe aksar variannya macam-macam mana sing ahmar sampai aswad itu luwe akwa sampai ahmar ini orang gede juga hari tapi kekuatan warna dah saiki kok iki kuat wis tompo maten. Iki takok tenan. Bahkan Imam Syafi'i delok tenan, ning bojone delok tenan. Nah iki akwa iki luwih gak, nah iki akwa kok wis mutadam bayi ya berarti sing dinggo adat. Bahkan nek sing dinggo adat ora usah ngandani 15 dino. Artinya misalnya 6 dino ku khat kok liyane jaga istikhadah gak usah ngandani apa? Aksarul apa? Itu dulu jangan mencari dan survei butuh sampel. Saiki harus jadi keputus. Terus menyangkut asis janabah. Asis janabah itu ada periode. Ini rumah nonton. Ada periode innamal ma'u minal ma'. Jadi asis janabah wajib itu kalau sampai sama-sama inzal. Dulu periode awal Islam ada seorang sahabat membuli istrinya ketika membuli Nabi Rahul. Akhirnya kan tidak jadi. Ajal naga takjil itu artinya tidak jadi inzal, tidak jadi orgasme. Dari Nabi, ya sudah. Ya ini orang itu tadi, fasolah walam yaksil, ya sholat tidak mandi. Terus ada periode di mana hukum innamal ma'u minal ma' dimansuk. Untuk wajib jinabah, wajib adus, izal takol khitanani, fakat wajibal. Jadi hasil intel seorang ketika takong yang berwajib hadis. Itu kan butuh satu periode real. Dan itu yang bisa menjelaskan ada orang-orang bersentuhan dengan dunianya Nabi, dunia keluarga. Karena dunia senggama suami istri tentu hanya keluarga yang tahu. Paham? Jadi itu andaikan Nabi Darwani Dabanya itu tidak bisa.
Dan itu harus diputuskan lewat sejarah real karena sumber Islam adalah aqwalun nabi wa af'alun nabi. Af'alun nabi yang terkait keluarga tentu yang tahu hanya istrinya. Termasuk masalah sosial, masalah psikologi, misalnya Nabi loro piye di rumah ning ndi. Nabi nate pas loro pas giliran ning sauda bundut endek musnah loro. Pas loro pas giliran ning sauda. Nabi profesional ning sauda. Tapi besarnya ada meriah. Oh, awal loro pas giliran bojo ndek bunder. Malah meriah, ini besarnya. Akhirnya tahu perasaan, yo terus aja kurang dengan Aisyah. Jadi mestinya Nabi nggak bulutnya yang tahu kan? Akhirnya tahu diri, tambah meriah. Mulanya yang tarik-tarik, Pak Azina Ayu Marogo Fibaitin apa? Aisyah. Ketika Nabi geram minta izin istri-istrinya di rumah nih, Aisyah kan besarnya. Allah di rumah merah, rumah pusing. Tapi itu akan tertanam dalam syariat bahwa wajib gilir seprofesional nanti gilir, paham ya? Meskipun gilir secara profesional gak ngurangi kadar psikologis. Para pengelak itu meriah. Mana kau yang butuh duit? Orang di depresi meriah. Butuh duit, ada neraka gitu nabo. Ya tawakal yang meriah kita tetap nabo. Kaya nabi ku yang ngakoni wajib syariat gilir. Nek pas loro di rumah saudara tetap nabo. Meriah, malah parah. Akhirnya saudara tahu diri jemput buat nama-nama di rumah tengah. Akhirnya di rumah tengah. Lalu itu mesra sekali. Sama lihat di hadis Nabi itu ketika mau kabundut. Fawal doa roh sahu ala fakhidisya. Makanya Aisyah kalau bangga saya ada istri paling dicintai Nabi. Wa innahu la yunzalu wahyu wa rasulillah ala fakhidhi. Gitu itu hadis itu kan kuasa. Seringkali wahyu datang dan kepala Rasulullah ala fakhidhi. Nabi sesarinan yang kupu-kupu. Coba kalau begitu yang mau masuk ke muralai, Nabi kok begitu. Kesannya itu sesuatu yang urusan seks biologis. Coba kamu bandingkan dengan perzinahan. Malah wong dia kongkoi bojone wong ning Bali ambek WCS mbek lonte. Makanya kalau nate nerangno ateisme. Saat non kesalehan, itu nikmati kemungkaran. Misalnya wong rasoleh berselingkuh BWTS, wong rasoleh mandi ning Bali mesra. Kenapa kita sing soleh kah? Kalau mentukaran di bojo. Lha kan akhire wong soleh kan ndudul, sing wong soleh mesra. Sing wong soleh ora tahu mesra. Sehingga kamu baca hadis Nabi kayak itu bahwa orang soleh harus menang dalam semua sisi hidup, termasuk orang soleh harus lebih mesra dibanding dolim. Kalau orang dolim bisa mesra dengan lontene begini, kenapa mas kenapa mesra? Kenapa lu mesra? Lo kalau sering cerita pasal mau, bujuk kalau sering ada jualan, mau ada jualan tak turuti, yang awalnya itu pimpin. Kalau sering disoal neng sana, terus masa istri jangan sering terjadi juga, kenapa? Haram no. Beneran itu ibu menjeneng aku. Gue tahu. Lalu paling arogan. Ya saya itu tidak mau kalau orang soleh itu kalah nyaman dengan orang dolim. Kita itu sederhana. Cara pulau, misalnya istri para kiai di kelompok senam Eropa pulau. Lu yang nggak boleh kan dilihat orang lelaki kan. Dari akal hukum yang nggak boleh kan nggak senangnya. Nazarul asna. Nak mari bantah gue. Terus coba tengah akhirnya kabudut Nabi itu mesra sekali. Bahwa doa tahu Allah fakir. Terus Nabi memberi isyarat bahwa minta siwakan. Ya tuh gitu, sama tak mungkin nanti irengin. Nabi minta apa? Siwakan. Ketika diaturi Aisyah siwakan, itu siwaknya itu kasar. Terus fa'asaro
Nabi memberi isyarat bahwa saya harus mengunyah siwak itu dulu. Mbak Aisyah terus dikunyah. Sambil hijau dikunyah. Terus faktakan Nabi, fakana asaru riji. Aisyah sangat banyak. Sebab itu siwakan terakhir Nabi adalah mengunyah ludah saya. Untuk betapa mesranya secara bahasa Nabi sangat besar. Dan itu kalau kamu lihat dari segi biologis, mungkin kamu jangan loh, Nabi kok begitu. Tapi kalau kamu bandingkan ke wong soleh, angan nasi dua di Bali, film ayo. Nanti dari wong soleh nasi sampai wong soleh angan nasi. Lagi berikut, mila tidur. Itu sampai detail segitu. Akwalnya Nabi itu di semua karya, dan itu musma'alah. Dari Israiliyat juga ada hadis maudhu. Peristiwa Nabi terakhir pakai siwakan yang ada asaru riji Aisyah. Aku yang soleh zaman akhir kok mesti ambek bojo, urip wis numpang wis lirik-lirik aku. Senengane lapor ini tukaran sing wedok. Hati-hati ini standar. After itu, aku tahu ngalah. Oh, langsung ada ramu itu. Oh, anaknya paling ramu itu. Sedang ada yang rupot. Pak rukun pas ketuaan ya, nyampe mata rukun. Paham, jadi ini umur termasuk masalah hukum. Kayak dulu itu orang puasa itu ngiranya sakral. Orang kalau puasa itu identik dengan ibadah harus menjauhi istri. Akhirnya itu terpecahkan saat Aisyah cerita Tokbalani Rasulullah wa so. Nabi biasa pas foto yang ngambung-ngaku bahwa hanya pakai memutuskan al-qublah la tusilus saum. Itu nanti kan tidak ada peristiwa keluarga sini kan tidak diketahui kayak apa hukumnya mencium istri khinas saumi. Tapi ketika itu menikop balani Rasulullah bahwa dia sudah terpecahkan yuk. Termasuk mandi janabah. Mandi janabah itu dulu orang ribet harus pakai apa? Ternyata Rasulullah mandi di fijir bin wahid bin ma'i. Akhirnya dikutip juga kita berusi fijir bin wahid. Enggak boleh satu wadah itu sudah cukup untuk mandi orang berdua. Akhirnya cara mandi janabah di mana? Pada di mukot dami roksihi. Sudah akhirnya dijelaskan kalau mandi janabah itu dari pucuk rambut sampai pucuk kuku. Itu kan ada Aisyah siapa sih itu? Masa santri rahasia janabah aja? Akhirnya betapa pentingnya seorang istri untuk al-ahkam asyariyah yang terkait khas-khasnya perempuan. Lah anak panjen poligami sebagai ngono, berarti saya ini kan ora oleh mergo iki konangan hukum-hukum iku ora. Nak mumpama mergo ngono. Muga-muga ya mau poligami halal dibanding ini. Iya ngono wae gampang. Iku wis bulat wis apa? Saya repot nih. Ini bener pengacaranya saya puji. Dari alasannya, kalau Kak Seto ngurus anak jalan nggak pernah diurus, mentang-mentang orang kaya ingin ngurus baik. Tak ngurus anak jalanan mau pemilih sing bujune teh. Usia malu buruk. Anak apa? Semarang truk gandengi ke kereta ratu. Orang-orang sing enak aja karena tak kaya banyak yang ingin ngurus. Akhirnya nong ganti berbuat cinta yang mana itu. Karena kalau hati kritik uang itu biasa. Mana harus selebriti. Kan orang dikritik. Orang kagum dikritik gopo. Dikritik merdoman. Lah kan itu kenapa tidak semangat terus anak-anak jalanan? Padahal beliau ketua Komnas HAM anak. Ini urus Indonesia. Macam ni populer. Kadang itu benar lah. Kalau mengarokan, macam kalau dia mengarokan jujur.
Ya, laki ya baik, ngurus bujuni yang muji ya baik. Tapi harus juga baik itu. Anak-anak jalan juga harus apa? Itu. Ya, Mia ini menjadi rumah saya, belum, roketnya belum hasil. Yang dicelok setengah juga, ditok marah hasil. Udah belum, orang enak terus. Paham? Jadi ini dari logika ini sampai akan tahu bahwa dari awal tuh nektar itu dibenturkan tuh diperbandingkan dengan lah nak nektar berbandingkan etika ini orang karu-karuan. Apa iso nak bujuni papat lagi? Enggak nang milah sing nom, sing kuat di terlantar. Wah, terus mesin-mesin di wong kan. Jadi orang sang, mau nang milah sing nom ninggal sing tua. Agar wong ngejak normal ya mesti modelnya meniku. Ini kan basaria sekali, itu basaria. Kewajiban, itu psikologi tidak bisa dilawan kan. Walan tastati, antak dilu benan. Nisa walau harus tuh, meskipun harus itu nggak bisa. Kalau perasaanmu nggak bisa menipu. Tetap kamu milih yang paling aneh. Meskipun agama mewajibkan wajib di. Nabi tetap meriang, meski lupa nih saudara tetap meriang. Awak-awak lagi di rumah temen kuat tuh, waduh. Mustafa mau ngomong rata. Ya kami lihat kalau sini berapa hukumnya kayak tuan nifas lan itu. Kok nifas saya juga uang sana tanut. Agak nifas juga sini, uang sana tak. Dan zaman itu wal jinabah, arti jinabah dari rosok, sing rosok. Nara garwane kanjeng wal umur ajal urusan buju, wawiria minal akhir. Waktu anak saya teman-teman ono sapa almar'atu wong wadon. Iku dulu iku menang sapa mar'ah. Saya ing rasa isine mar'ah. Sina maduri nalikane kepengin sapa mar'ah antas Allah Rasul al-Karim antar dihadil. Tentu saja wong wedok itu semenajan to menangi Kanjeng Nabi tentu malu kalau takok hal-hal sing berkait perempuan. Kayak kasusnya tadi, perempuan Ansor tanya Nabi tentang cara bersih dari haid. Ketika Nabi yang sudah mulai agak dekat kan sudah malu kalau sudah sampai alas kelamin khas perempuan. Makanya ketika Aisyah sadar juga maka perempuan itu saat tarik, kemudian saya yang menjelaskan. Ya belum itu harus lewat mediator dan mediator itu harus istrinya Rabi. Makanya sekarang wong wedok mesti izin tak langsung kan. Nah, sebab itu hukum-hukum perempuan tahunya mereka lewat istrinya. Nah, istrinya Nabi lewat. Nah, ya tentu kan istrinya Nabi tidak perlu malu karena istrinya. Terus dari istrinya itu hukum disebar ke semua perempuan. Cara nifas, cara jinabah, cara nifas. Bahkan kok caranya haji, termasuk cara-cara basyariah ngadepi itu tadi konflik keluarga dan sebagainya. Nabi itu lucu. Jadi kadang ngajari tukaran barang. Ya memang itu basyariah. Nabi itu kalau ada tamu yang namanya Ummu Aiman, itu senangnya rata-rata. Itu digelar karpet. Itu digelar apa? Itu mesti Askaroni sauduha sauta Khadijah. Aku nak eling suarane Ummu Aiman ning Khadijah. Aisyah kadang ngeletep mentang-mentang istri kesayangannya Nabi kadang-kadang napa? Ya Rasulullah cepat nyebut Khadijah bosen aku. Wafat abdalakallah khairan minda. Padahal pangeran penggenti sing luwih ayu timbang Khadijah. Warang Aisyah lamoro gendera Fatimah sing delok. Mergo Khadijah istri sinten? Tapi Fatimah tidak berkutik, mereka ngerti nak Aisyah kesayangannya kan. Tapi muang kalau Fatimah tebul loh, boleh dikomentari tua, terus diganti singguan. Akhirnya Fatimah diwarin, artinya ini adalah penggelam rumah. Jadi nak gelam itu di dalam aslo kayak kudu agak malah ramah. Nabi yang ngajari di sini hadis soal. Yang ini adalah Fatimah, Aisyah ngomong ni tak top-topeku, iku jenisnya perawan untuk duduk. Tetap hebat ibuku, rondo bojo. Semenjak itu Aisyah atau ngele-ngele Khadijah. Ternyata dia dilekek kawan bojo. Khadijah rondo untuk
Jadi kadang yo tak. Saya mau nonton, saya pada itu sebab nabi mau kelas pisang aku video. Wongan betuwe duwe nikmat lawane di keunggulan iki penting syukur ora sebenarnya apa. Tahu se Fatimah diajari ngono Aisyah krungu ora tau nek sinten. Kalau digane diwale rondo dojo. Aisyah ayo wong trimo dodu. Jadi Nabi masa Nabi mimpin keluarga persepuan bermatur orang. Adanya gak matur kan ngono. Sabar ibadah. Jadi ibadah sudah kok tidak butuh duit. Ibadah sabar kan gak butuh duit. Akhirnya dikirim uang semari emosi dia tak sabar. Menurut pikir dia pengeran. Ibadah gak modal, sabar kan ibadah apa? Daripada ibadah sesama dan juga barang. Kama kana kaya oleh ana iku min kuluki rasul setengah saking akhlake kanjeng Nabi ku al haya al kamil sempurna sing iki. Wa kama qad tarwi kaya oleh riwayat apa aku sunnah di beberapa kitab hadis. Nabi itu asal dari banget apane kaya anapane ngrasa ikine dan asra ini bang wadon perawan fisik ing dalam apa pinyitane asra. Di Nabi diwatak dasar sangat pemalu. Terus Nabi sangat pemalu harus menjelaskan hal-hal yang terkait hukumnya perempuan. Kayak apa kalau tidak punya mediator yang bernama istri? Tahu ya kayak apa? Terus Nabi pemalu kudu ngerang hukumnya perempuan. Wah, ini sangat butuh istri untuk media untuk menjelaskan. Terus sama karena mengkora ono sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam ya tadi uku kuwasa sapa Nabi ayu jika. Ingin to jawab sapa Nabi angkul li soal samping saben-saben pertanyaan. Yo rodo kang tentokno apa soal alih ing ngatasé Nabi. Nabi tidak gampang bisa jawab semua pertanyaan dijadikan perempuan menjadi nisa saking area perempuan. Bisa hati kelawan penjelasan al-kanikat yang sempurna. Dan karena balik Allah sopan Nabi yukan liku ngekei kinayah sopan Nabi ngekei pertemuan Rasulullah. Tiba di akhirnya dan sebagian ini keadaan. Nah, Nabi akhirnya nak jawab mubang-mubang nganggo bahasa pertemuan kinayah. Nah, repot kinayah walaru bamalatah. Akhirnya orang paham soal itu. Maksudnya, Nabi mubang-mubang ngasih sing takut ya apa? Akhirnya ya sudah bujimu antara Jilgena itu sama jalannya kinayah. Jadi mencoba pulau sabar modus tinggal memperkali tentang karuan ini. Nomor ini nomor kali nomor regular 267 menculok yang ini 267. As-Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Intinya Nabi itu poligami sausnya kabudut. Jadi Nabi garwa malih sausnya kabudut sinten Khadijah. Lah Khadijah kumpul Nabi sekitar 20 tahun. Berarti umur Nabi sinten? Seket langsung. Nabi kan garwa Khadijah itu umur langsung. Terus Nabi kumpul Khadijah langsung. Jadi Nabi itu ketika Khadijah kabudut sekitar umur seket tahun. Itu baru poligami. Nah, pertama di poligami itu sinten iki nomor kali As-Sayyidah Saudah. Orang pertama di situ nikahi Nabi pada wafat Khadijah Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Tazawwaja Ali salam pada wafat Khadijah. Nabi nikah Sayyidah Saudah sausé kabudut Khadijah. Wa ya Armilatus Sakron bin Amr al-Ansori. Iku garwane Sakron bin Amr al-Ansori. Wal hikmatu te hikmah ikhtiari ing dalam milih Saudah. Mana sak temene Saudah iku akbaru luwih tua panisinan Rasulullah. Lah anak Nabi umure 50,
Dia ada luwes tua sih bang. Kaji nabi berarti saya ketemu. Ada kalau tenang juga sinetron ono kiai apa poligami jam 6 terima. Kenyambang dia kiai di murid Aisyah wahai nyambang dia ngapain poligami Aisyah wah gembong apa kiai apa doyan poligami. Sebenarnya si poligami jualnya tua porsi semua. Akhirnya saya tentang poligami. Jadi juga apa? Poligami. Oh, nak mau orang tentang poligami, tentang ke Aisyah. Berarti bodoh, jangan-jangan yang jual teh puji tentang ke saiku. Jajal misalnya di poligami saya puji puancang, wireng, puasa, kereta. Orang tentang. Bola balik tentang mencana nafsu nih. Kalau seneng gambaran sinetron lagi orang kiai itu di murid agak termasuk Aisyah wahyu. Orang kabar kiai itu mau poli, wah jangan ngono tuh gue tinggal kalah kesempatan kita. Kiai ini dia ngerasa. Wah orang jadi polemik, sebenarnya kiai ini poligami tapi gak ada Aisyah jodoh tua. Ternyata baik Pak Kiai. Nah ngono zaman nentang ora nentang poligami, nentang berburu ai. Saiki bayang nomor saya puji ku nikahi wong. Ya sanem lah merawat Allah. Saiki bocah sampeyan ning dalan-dalan. Kira-kira dadi polemik to. Kira-kira. Dipuji ya? Kok dipuji dari musuh? Mulai wong sudah terjebak permainan media, wis biasa-biasa. Jadi mulut tuh kalau ini, mulut itu sering tanggung tamu. Cara jinan sih, cara jinan maksudnya dia. Kayak saya puji, kita kau nak kau lama apa itu? Aku ya ini Indonesia biasa, tapi sana wong udah ada juga. Halal betul. Anda pun lakoni semuanya kau repot. Arah kelar yang wes menangis itu dia. Mana akbaru dinan rasul anaha kanat minal mu'minat al-muhajirat itu termasuk al-mu'minat al-muhajirat tufiya anda jauh-jauh akad mundut anda sangking sosial sopo jauh-jauh garwani sosial badarujir sosial bali menghijrah di hadasa asalnya jadi garwani dari Nabi mulai hijrah hadasa bilula sampai hadasa wes domoson teruntal-untal ngoten galerane kabundut saat sepakat monggo dadi sapa saudara faridatan wahidah wes ijen dalam kondisi perang kalau tambah wes ijen ditinggal sing lanang dalam kondisi perang itu kondisi ndak aman lam ilalaha wa lam ina wes ana sing ngulung ana sing rumah walau adat ila ahliya umpama bali sapa saudara ila ahliya maring keluargane saudara bak jawab itu dia sausé kabundute bojone saudara la akrahu alas sif iku kondisi perang yektene padha meksa sapa keluargane sinten saudara ing saudara alas sif kalau dia kembali ke Mekah dengan kondisi keluarga sing gemus saiki ora ana sing nang mesti dipeksa sih ini walau ada ila ahliha bak jawab dijauh jika la akrahu alas sirki au adzafu adaban nukra liyaftan inuha anil misalnya ini bener gendem melek sampean Nabi poligami gak pelang-pelang dibule mergo umpama balik ning Mekah cawe itu iku mesti dipeksa sirik utawa disik fakta romo kamire sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kafalataha ing nanggung sauda fataja wajah monggo nikah itu pun nabi hak insaf murid 55 wa hadza taiki wa hadza muntahal ihsan iku dadi puncak kebaikan takrini kelawan mulya none nabi lah maring saudara jadi nikah ini faktor menghormati saudara mergo perjuangane dari hijrah 2 kali mulya no saudara ala sidqi imaniha ing atase bener imane saudara ikhlas jalan ikhlas saudara lillahi wa rasulih